Logika. Apa yang terjadi? Masalah semakin berunyam, semakin banyak, semakin parah. Ada sebuah kekuatan yang terdahsyat di dunia ini, hadirin mulia. Itu kekuatan iman. Lebih hebat dari kekuatan ekonomi, lebih hebat daripada kekuatan teknologi, lebih hebat daripada kekuatan senjata apapun. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Menangnya umat Islam, tersebarnya Islam itu bukan karena kekuatan ekonomi, Pak. Bukan karena senjata umat Islam hebat, bukan karena kita banyak, bukan karena umat Islam punya kekuasaan, tidak. Tersebarnya Islam, hadirin sekalian, karena umat Islam melibatkan Allah, karena pertolongan gaibiahnya Allah, karena nusrah gaibiahnya Allah. Di perang Badar itu punya apa umat Islam, Bang? Punya apa? Jumlah 313 orang saja. Senjata banyak yang nggak pegang senjata, hanya pegang pelepah kurma saja. Datang cuma mencari air untuk diminum. Tidak ada persiapan untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berperang. Ternyata dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ribuan orang dengan bersenjata lengkap, dengan persiapan lengkap. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih canggih, perekonomian mereka lebih hebat, kekuasaan mereka yang kuasai waktu itu di Jazirah Arab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia, kejayaan manusia, kemuliaan manusia, kesuksesan manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Meyakini sempurna seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang kita periksa kondisi iman kita hari ini, hadirin mulia. Yang kita yakini hari ini bukan perintah Allah dan Rasulnya, betul nggak? Tapi keraguan-raguan makhluk. Allah telah menjelaskan kemuliaan, kejayaan ada dalam agama. Kita tinggalkan agama. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia dalam penjagaan Allah. Berapa orang ke masjid? Kalau Allah jaga kita, Pak, siapa yang bisa memberi mudarat kepada kita? Nggak ada. Paham? Jadi antum udah salat subuh di masjid nih, antum dalam penjagaan Allah. Di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada janji-janji Allah, ada kejayaan, ada kesehatan. Ya. Sebetulnya kalau umat Islam ini hari ini hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, tak akan ada fitnah datang. Nah, maka ini ujian untuk kita semua. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, saatnya sekarang kita semua yang hadir di majelis ini kembali kepada Allah. Ya, banyak-banyak bicara kebesaran Allah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja,
katakan kepada mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Iya. Pemilik alam semesta ini siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Yang menciptakan jin siapa? Allah. Yang menciptakan virus siapa? Allah. Kalau kita sedang berjalan tiba-tiba ya, di depan kita dikepung anjing, Bang. Kita mau datang ke rumah orang nih, tahu-tahu orang tadi punya anjing. Anjingnya mau menggonggong kita, mau menggigit kita. Apa yang kita lakukan? Lari? Dikejar sama anjing. Anjing larinya cepat, Pak. Pasti kita kena. Dilawan, dia banyak. Anjingnya anjing pitbull lagi. Itu kalau gigit, Pak, nggak lepas, Pak. Orang yang cerdas, dia akan teriak memanggil pemilik anjing. Ya. Ketika pemilik anjing keluar dari rumahnya, tak perlu tunggu lama, dia cuma panggil Blackie. Anjing goyang-goyangkan ekornya, masuk ke rumah. Logika. Apa yang terjadi? Masalah semakin berunyam, semakin banyak, semakin parah. Ada sebuah kekuatan yang terdahsyat di dunia ini, hadirin mulia. Itu kekuatan iman. Lebih hebat dari kekuatan ekonomi, lebih hebat daripada kekuatan teknologi, lebih hebat daripada kekuatan senjata apapun. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Menangnya umat Islam, tersebarnya Islam itu bukan karena kekuatan ekonomi, Pak. Bukan karena senjata umat Islam hebat, bukan karena kita banyak, bukan karena umat Islam punya kekuasaan, tidak. Tersebarnya Islam, hadirin sekalian, karena umat Islam melibatkan Allah, karena pertolongan gaibiahnya Allah, karena nusrah gaibiahnya Allah. Di perang Badar itu punya apa umat Islam, Bang? Punya apa? Jumlah 313 orang saja. Senjata banyak yang nggak pegang senjata, hanya pegang pelepah kurma saja. Datang cuma mencari air untuk diminum. Tidak ada persiapan untuk berjuang, untuk berjihad, untuk berperang. Ternyata dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ribuan orang dengan bersenjata lengkap, dengan persiapan lengkap. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih canggih, perekonomian mereka lebih hebat, kekuasaan mereka yang kuasai waktu itu di Jazirah Arab. Umat Islam punya apa? Hanya punya Allah dan Rasulnya saja. Hanya punya iman sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam di hari itu, hadirin sekalian. Menang sebab apa? Kekuatan iman. Nah, jadi kalau kita mau tahu iman kita hari ini, lihatlah keadaan kita menghadapi masalah ini dengan cara apa hari ini. Logika. Kekuatan akal apa yang didapatkan? Masalah bertambah runyam, ekonomi kita bersambat hancur. Nah, maka hadirin sekalian, kita harus yakin dengan janji Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah berjanji, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Karena Allah mampu membahagiakan kita dengan asbab atau tanpa asbab. Allah berkuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah mampu membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Allah mampu membahagiakan kita dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor, dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri, dengan anak atau tanpa anak, dengan teman atau tanpa teman. Allah mampu membahagiakan manusia hatta di dalam api sekalipun. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ditanya sama orang, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Ya. Hari ini kita tinggal di ruangan ber-AC, di rumah mewah, tapi tak bahagia. Mengeluh terus hidupnya.